Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman. Tapi kali ini kita nggak bahas masalah tanaman, kawan-kawan. Kenapa? Karena kita mau bahas media tanam ya. Nah, kemarin belum lama ini saya itu baru kembali dari daerah Tawangmangu ya, Kabupaten Karanganyar sana ya. Nah, di Tawangmangu ini lagi ada demam media baru, kawan-kawan. Sebetulnya bukan cuma hanya di Tawangmangu sih, kawan-kawan ya. Di semua pencinta tanaman hias yang berkecimpung di tanaman hias itu lagi mengenal salah satu media tanam yang baru. Nah, media tanam yang baru ini sebetulnya itu adalah dipicu oleh yang lagi demam sekarang. Tanaman hias itu yang lagi rame dan lagi viral itu adalah philodendron. Nah, kenapa? Apa hubungannya antara philodendron ya, yang orang kawan-kawan itu monstera, janda bolong, terus kabel busi ya, hubungannya dengan media yang akan saya bahas? Karena gini kawan-kawan, ternyata pada saat waktu baru mau rame pun gitu kan ya, saya sempat beli pilo juga dari salah satu kawan saya, dan saya kaget lihat media tanamnya itu tidak biasa, kawan-kawan. Media tanam yang dipakai itu hanya satu jenis, tidak sekam, tidak ada sekam mentah, tidak ada sekam bakar, tidak ada andam, tidak ada pakis atau apapun, tidak ada media konvensional yang biasanya saya atau kawan-kawan lain itu pakai. Tapi mereka hanya pakai satu media, yaitu adalah moss. Moss itu apa sih, kawan-kawan? Moss itu ada sebetulnya lumut, salah sejenis lumut juga sih, kawan-kawan. Lumut yang agak-agak besar gitu ya. Dan pada saat itu lumut yang dipakai itu adalah lumut yang betul-betul kering, kawan-kawan ya. Jadi saya sempat beli satu kantong seperempat kilo, itu harganya variasi antara 25 sampai 30 ribu di toko yang jual media tanaman. Saya bilang, wah gila, ini sih pohonnya mahal, media tanamnya juga lebih mahal. Saya tanya sama kawan saya, kenapa pakai moss? Saya bilang, saya tanya gitu kan, ini bang, ternyata kalau pakai moss itu lebih bagus bang. Lebih bagusnya kenapa? Karena philodendron itu masih keluarga Araceae ya, masih istilahnya satu keluarga dengan aglonema, dengan anthurium dan philodendron atau alocasia ya. Itu memang tanaman yang suka akan kelembaban, yang suka akan air dan lembab ya. Oleh karena itu media moss ini sangat bagus bang buat philodendron. Malah kita pakai full. Yang abang tahu kan, kalau kita tanya di toko media itu mahal banget medianya, beda sama yang lain, karung-karungan cuman puluhan ribu. Nih seplastik kecil saya sempat beli pun mahal sekali, sampai 25 sampai 30 ribu. Nah, makin kesini ternyata banyak orang yang akhirnya memakai dan membutuhkan moss. Oleh karena itu mulai sekarang banyaklah orang-orang yang mencari moss langsung ke hutan-hutan atau ke daerah gunung-gunung lebih tepatnya. Jadi istilahnya kalau boleh dibilang moss yang sekarang banyak dipakai dan beredar itu adalah lumut yang mereka cari dari wilayah pegunungan-pegunung. Nah, kebetulan saya kemarin main ke daerah Tawangmangu yang kebetulan itu adalah di dekat Gunung Lawu ya, dan saya tanya sama teman saya, Om, punya moss nggak? Ada om, kata dia. Buat apaan? Saya mau coba pakai untuk media selain pilo, bagus atau tidak? Nah, kawan saya itu bilang, bagus om, malah kita sudah pakai untuk anthurium moss ini. Wah, serius om? Serius? Iya. Ada stok nggak om? Nah, kebetulan saya tanya sama Mas Miono juga, kebetulan ada stoknya, dan saya kebetulan dapat juga, ini dapat 4 karung ya kawan-kawan ya. Jadi kemarin tuh saya pulang oleh-oleh dari Tawangmangu, selain saya bawa bibitan juga, saya bawa oleh-oleh itu moss ya. Saya dapatkan dari kawan-kawan saya yang ke daerah Tawangmangu sana ya. Dan mereka juga katanya itu ada yang memang orang-orang sekarang yang khusus cari moss ini di Gunung Lawu ya, lebih tepatnya ya. Dan di sini juga saya dengar kawan-kawan saya di daerah Gunung Salak ini juga banyak juga sudah mulai cari media moss ini. Oke, kita langsung aja kawan-kawan ya mengenal apa itu moss itu ya. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah nih, jadi kita dapatnya nih, kemarin saya dapatnya nih masih karung-karungan begini nih kawan-kawannya ini. Nah, jadi kawan-kawan, ini kita dapatnya memang ini dari petaninya seperti ini kawan-kawan ya, sudah dalam bentuk yang bentuknya begini nih ya. Jadi balok-balokan, dan mereka bilang ini biasanya menempel di sisa-sisa pohon yang sudah mati atau
menempel di pohon-pohon pinus kawan-kawannya. Lebih tepatnya sih katanya mereka bilang banyaknya ini di pohon pinus menempelnya, karena oleh karena itu kalau kita lihat di sini masih ada sampah-sampah atau bekas, bukan sampah ya, istilahnya bekas daun-daun kering dari pohon pinus ya kawan-kawannya. Ini termasuknya bersih katanya, ini udah agak bersih bang kata dia gitu. Oh oke. Jadi bentuknya seperti ini kawan-kawannya, jadi kayak beludru gitu. Nah kayak beludru gini, dan saya tanya sama dia, Om ini cara pakainya gimana, langsung ditempel masuk ke sini ke media atau gimana? Enggak Om, ternyata ini cara pakainya dari yang masih begini nih harus disuir-suir ya. Nah itu kawan-kawan saya tuh di belakang nih, Om Ramdan sama Pak Omen Bang PW ya, lagi bantu saya untuk disuir-suir. Jadi sebelum dipakai itu biasanya disuir-suir dulu kawan-kawan ya. Nah disuir-suir begini, nah setelah suir-suir tuh ya kawan-kawan ya, nanti akan menjadi seperti ini. Nah ini dua yang kita udah suir-suir. Nah kalau teman saya itu Mas Biting, dia lebih praktis lagi karena dia kebetulan punya mesin cacah ya, jadi bonggolan gini masukin bros langsung, dan dia juga jual yang sudah dicacah. Tapi dia bilang, iya Mas, tapi harganya lebih mahal, bisa 2 kali lebih mahal. Saya bilang ya wajar lah daripada kita manual kayak gini ya, suir-suir. Nah setelah disuir-suir seperti ini media udah bisa langsung dipakai kawan-kawan, dan saya juga pakai ini sebetulnya untuk media philodendron saya. Nah, akan tetapi di sini saya bereksperimen untuk pakai di pohon lain selain philodendron, dan kebetulan saya sudah pakai juga ini beberapa di aglonema ya, aglonema saya ya. Ini kebetulan ini koleksian saya semua aglonemanya, jadi saya pakai dulu. Dan satu pohon itu kalau tidak salah akarnya agak kurang bagus nih kemarin nih. Nah jadi setelah saya coba selidiki sana sini, ini media ini sangat bagus sekali untuk pengakaran atau memicu akar kawan-kawan ya, karena sifatnya yang lembab dan adem ya kawan-kawan ya. Jadi ini bagus untuk merangsang akar. Oleh karena itu kemarin kita malah pakai di aglonema yang kurang bagus ya kemarin ya men ya. Dan setelah kita pakai aglonema yang kurang bagus, istilah katanya aglonema yang akarnya rusak ya, malah ada aglonema yang akarnya tuh rontok sama sekali. Habis kita pakai moss ini ternyata bagus. Setelah 1 bulan kita korek begini ya, itu akarnya udah bagus kawan-kawannya. Jadi ini sebetulnya salah satu rekomendasi saya untuk dijadikan media, terutama untuk akar-akar yang kurang bagus. Tapi memang kawan-kawan, media ini agak jarang didapatkan, dan biasanya banyak didapat itu di daerah-daerah dekat-dekat pegunungan. Dan akan tetapi biasanya toko-toko pot atau media yang besar biasanya mereka sudah ada untuk media moss ini kawan-kawan ya, karena memang sekarang lagi gandrungnya philodendron. Jadi permintaan akan moss pun sangat meningkat. Oleh karena itu saya nggak tahu awal dulu moss yang dulu itu dari mana, sekarang sudah mulai dicari ke hutan-hutan yang ada di lereng gunung ya, terutama di pohon yang menempel di pohon-pohon pinus atau kayu-kayu yang pohon-pohon kayu yang sudah mati ya kawan-kawan ya. Nah ini seperti ini kawan-kawan nih bentuknya ya, setelah disuir-suir tidak tinggal langsung pakai. Nah ini media yang sudah saya pakai kurang lebih 1 bulan. Ada keunikan tersendiri kawan-kawan. Jadi istilahnya ini adalah kita menanam hidup dengan media yang hidup. Kenapa tuh? Dilihat. Ini mossnya ini hidup kawan-kawan nih. Ini hidup nih ya. Nah ini hidup nih. Jadi istilahnya ya kita simbiosis mutualisme lah, sama win-win situation lah. Jadi mossnya ini bagus untuk akar ya kan. Si mossnya sendiri ini pun hidup juga kawan-kawannya. Jadi ini sangat bagus sekali. Ini salah satu rekomendasi saya, dan kenapa saya rekomendasiin karena saya sudah coba mengaplikasikan di tanaman ini dan bagus. Dan saya juga sebetulnya lagi nyoba juga di Sansevieria, kebetulan untuk Sansevieria yang akarnya rusak-rusak ya kawan-kawan, karena katanya sih dengar-dengar Bang kalau untuk untuk pembesaran kurang bagus juga untuk Sansevieria, karena Sansevieria itu kan tanaman panas. Dan satu kelebihan dari moss ini juga kawan-kawan ya, dia kan adem ya, dan juga dia penyiraman tidak harus terlalu sering. Jadi buat kawan-kawan yang agak-agak malas nyiram tanaman nih bagus juga nih. Jadi yang biasanya sehari sekali mungkin ini bisa 2 hari sekali ya, karena adanya moss ini kawan-kawan.
Itu saja kawan-kawan pembahasan saya tentang media moss ya, media kekinian dari tanaman hias ya kawan-kawan. Semoga saja bisa membantu konten ini, dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Wassalam.